Jemaat yang dikasih Tuhan, saya ucapkan selamat beribadah. Biarlah sukacita dan berkat Tuhan benar-benar diperoleh dalam ibadah pada pagi hari ini. Walau dalam masa sulit dan keterbatasan karena pandemi COVID-19 ini, kita tetap dan patut bersyukur oleh karena kasih dan kemurahannya, kita masih bisa melaksanakan ibadah minggu melalui sarana aplikasi Zoom. Untuk membuka ibadah ini, saya undang jemaat untuk mempersiapkan hati dan pikiran kepada Tuhan, dengan bersama-sama kita memuji dari nyanyian Kidung Baru 3, bait 1, 2, dan 3. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Katakanlah Allah demi Putranya, dipuji padanya sebab nikmat-Nya. Penggarang anaknya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapapun juga keji, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Katakanlah Allah demi Putranya, dipuji padanya sebab nikmat-Nya. Tiada terukur besar hikmat-Nya, penuhlah hatiku sebab anak-Nya, dan amat dekat hati kita senang melihat Sang Kristus di sorga cerang. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Katakanlah Allah demi Putranya, dipuji padanya sebab nikmat-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita datang menghadap hadirat Tuhan di dalam suatu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Dia yang menjadikan langit dan bumi dan yang memelihara kasih setianya secara turun-temurun dan tiada pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas diri saudara-saudara sekalian anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan di dalam kuasa Rohul Kudus-Nya. Amin. Kita sambut dengan haleluya. Haleluya, haleluya.
marilah kita berdoa untuk menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadapan hadirat-Mu yang kudus, di dalam ucapan syukur dan terima kasih atas segala berkat, kasih karunia, dan tuntunan-Mu dalam hidup kami. Engkau menuntun kami memasuki minggu yang baru ini di akhir bulan Oktober. Dan kami mohon Tuhan tuntunan-Mu untuk kami dapat menjalaninya dalam kuasa-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan atas keluarga, atas pekerjaan, atas interaksi dan relasi di antara kami. Kami juga bersyukur karena Tuhan menumbuhkan kerinduan hati kami anak-anak-Mu untuk datang bersekutu dengan Engkau. Kami juga bersyukur ya Tuhan atas kondisi yang semakin baik di sekitar kami, khususnya dengan semakin menurunnya kasus-kasus COVID-19. Tetapi ajarlah kami ya Tuhan untuk tetap dapat menjaga kesehatan dan pola hidup dan kerja dengan baik. Ya Tuhan, mampukanlah kami juga untuk menghadapi dan menjalani berbagai keadaan, tantangan, maupun kesulitan-kesulitan di dalamnya. Dan berikan kami semangat dan motivasi yang selalu baru. Ya Tuhan, di dalam keterbatasan kami tidak dapat mengungkapkan seluruh kebaikan-Mu dengan kata-kata kami, tetapi kiranya Engkau tetap memberi kami anugerah-Mu dan memakai hidup kami sebagai hidup yang bersyukur kepada-Mu. Dan kiranya kami boleh tetap memandang kepada Tuhan dalam seluruh nafas hidup, pekerjaan, dan aktivitas kami. Inilah doa syukur kami ya Tuhan, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita ungkapkan lagi rasa syukur kita dengan menyanyikan pujian dari nyanyian Kidung Baru 73, bait 1 dan 3. Kasih Tuhan padamlah berteduh dan tidambakan oleh kasih besar.
terkasih, mari kita membuka Alkitab kita dengan membaca Mazmur hari ini yang terambil dari Mazmur 119 ayat 1 sampai dengan 8. Mazmur 119 ayat 1 sampai dengan 8. Saya akan membacakan keseluruhan Mazmur ini. Jemaat silakan mendengarkan dan mengikutinya di dalam hati. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidup tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya dan mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamati segala perintahmu. Aku bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Jemaat yang berbahagia, dengarkanlah kesimpulan hukum Taurat dan artinya. Apakah ketentuan Tuhan Allah akan desah titahnya itu? Demikian. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, pada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Yang artinya, Allah mengancam akan menghukum segala orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Oleh karena itu, kita harus takut akan murka-Nya dan jangan melanggar titah atau firman-Nya. Namun Ia menjanjikan anugerah kasih-Nya dan segala yang baik bagi semua orang yang memelihara serta mentaati titah atau firman-Nya. Dengan demikian, kita harus kasih dan percaya akan Dia dan dengan ikhlas serta gembira melaksanakan perintah-Nya. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah mendengarkan kesimpulan hukum Taurat, di mana Allah mengingatkan dan mengancam setiap pelanggaran dan dosa yang meninggalkan Tuhan dan mengabaikan firman-Nya. Tetapi Ia mengasihi orang-orang yang menuruti firman-Nya. Marilah kita juga bercermin dari hukum-hukum Tuhan, untuk melihat relasi kita di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita. Oleh karenanya dalam kesadaran sebagai orang yang berdosa, marilah kita berdoa, mengaku segala dosa dan kelemahan kita serta memohon pengampunan-Nya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami orang berdosa yang hina dan lemah ini, datang ke hadapan hadirat Tuhan di dalam rasa takut dan gentar, karena kami menyadari akan kelemahan, dosa-dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu. Kami berdosa sejak dilahirkan, bahkan kami juga mewarisi dosa-dosa turunan. Tetapi kami juga datang kepada Tuhan dengan mengingat segala kebaikan-Mu, bahwa Tuhan telah menebus kami di dalam kuasa darah Kristus. Walaupun kami masih sering juga melakukan pelanggaran, kami sering lupa dan alpa akan firman-Mu. Kami sering dipimpin oleh kehendak dan keinginan kami sendiri, dan kami jatuh bangun dalam hidup kami. Kami rindu untuk setia dan taat kepada-Mu, tetapi keinginan-keinginan daging begitu kuat, sering merampas kerinduan kami, dan kami sering dikalahkan.
Kasihanilah kami ya Tuhan orang berdosa ini. Luputkan kami dan hindarkan kami dari segala godaan dan tipu daya iblis. Teguhkan kami untuk tetap taat dan setia kepadamu dengan mengingat bahwa kami telah menerima penebusan dari Kristus yang menebus segala dosa-dosa dan kelemahan kami, agar kiranya darah yang tercurahkan terus termateraikan dan membasuh kami, membarui relasi kami kepada Tuhan dan sesama. Berikanlah roh-Mu yang kudus kepada kami ya Tuhan, agar kami dituntun untuk dapat berjalan di dalam kehendak-Mu. Ajari kami dan teguhkan kami untuk tetap mengasihi, untuk tetap dapat mengampuni, untuk tetap dapat menopang dan menolong sesama kami, sesuai dengan firman Tuhan. Ya Bapa dalam surga, terima kasih, karena saat ini Engkau mengizinkan kami boleh berdoa kepadamu, dan kami yakin sungguh, oleh karena kuasa darah Kristus yang telah menebus kami, Engkau akan mengampuni dosa-dosa kami, serta menuntun kami untuk berjalan dalam kehendak-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon kepadamu. Amin. Ibu, Bapa, dan Saudara yang terkasih, di dalam iman percayamu, yakinilah dengan sungguh-sungguh bahwa dosa-dosamu akan diampuninya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita sambut berita anugerah tadi dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 381, bait 1, 2, dan 3. Yang Maha Kuasa yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku. Walau dirantai oleh dosaku, walau dirantai tak terlepas, aku selamatlah oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku. Walaupun maut upah dosaku, walaupun maut mengancamku, aku selamatlah oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkanlah firman yang hari ini menjadi perintah hidup baru bagi kita, sebagaimana tertulis dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 dan 21. Demikian firman Tuhan. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah perintah hidup baru bagi kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita nyatakan janji kita untuk melaksanakan perintah hidup baru melalui nyanyian pujian kepada Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 275, bait 1.
Tuhan yang terkasih, marilah kita dengarkan dan ikuti pembacaan Alkitab. Saya mempersilakan dua anggota jemaat yang mengambil bagian dalam pembacaan Alkitab hari ini. Pembacaan pertama dari Rut 1 ayat 1 sampai dengan 18. Pembacaan kedua dari Ibrani 9 ayat 11 sampai dengan 14. Pembacaan pertama diambil dari Rut 1 ayat 1 sampai ayat 18. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda berserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu, bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumlah mereka, tetapi mereka menangis dan suara keras dan berkata kepadanya, tidak kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau,
selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Ruth berkeras untuk itu bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Pembacaan kedua hari ini sesuai kalender gerejawi dengan perikop Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu, ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ibrani 9 ayat 11-16. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang sudah membacanya, mendengarkan, dan juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita ikrarkan keyakinan iman Kristiani kita bersama-sama dengan segenap orang percaya di segala tempat di muka bumi, dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Masing-masing kita mengaku dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk pemberitaan firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 250A, bait 1 dan 4. Pertolongannya nyata,
Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu Bapa dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ucapkan selamat pagi bagi kita sekalian, selamat hari Minggu, dan salam reformasi. Firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita di minggu ini, yakni minggu yang ke-22 setelah Pentakosta, dan bertepatan dengan peringatan Hari Reformasi di tanggal 31 Oktober ini. Firman-Nya tertulis di dalam Injil Markus pasal yang ke-12 ayat 38 hingga ayat 28 hingga ayat 34. Demikianlah firman Tuhan. Hukum yang terutama. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru, benar katamu itu, bahwa Dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang, mengasihi Dia dengan segenap hati, dan dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Berbahagialah Ibu Bapa, Saudara dan saya, kita semua yang membaca mendengar firman Tuhan, tetapi terlebih tentu kita yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ibu Bapa dan Saudara yang terkasih, kalau kita masih mengingat lagu yang baru kita nyanyikan tadi, dari Kidung Jemaat 250A, lagu tersebut yang berjudul Allahmu Benteng yang Teguh, itu dikarang oleh Martin Luther. Dan hari ini kita mengingat 504 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 31 Oktober 1517, ketika Martin Luther menempelkan 95 dalil, 95 theses, di pintu gereja di Wittenberg sebagai bagian dari aksi pembaruan
reformasi yang dilakukannya terhadap gereja yang kita kenal dengan reformasi. Jadi hari ini adalah hari reformasi yang bersejarah bagi kita gerejanya. Walaupun kalau kita buka sekarang, baik di media, di Google, atau juga di sekitar kita, tidak banyak orang yang mengingat ini tanggal 31 Oktober sebagai hari reformasi, tetapi lebih banyak orang mengingat ini Halloween Day. Jadi kita diganggu oleh horor Halloween. Entah kenapa ini bersamaan. Tetapi biarlah ini mengingatkan kita bahwa kebenaran firman Tuhan itu lebih berkuasa dari sekedar peringatan-peringatan horor seperti Halloween itu. Moto reformasi yang terkenal adalah Ecclesia Reformata Semper Reformanda, yang berarti gereja yang dibaharui akan terus membaharui. Dan itulah yang kita hidupi sekarang. Bahwa gereja kita, di mana kita hidup, berkarya, bersekutu adalah gereja yang dibaharui, dan tugas kita akan terus membaharui diri sebagai gereja. Nah, apa sesungguhnya persoalan utama yang disoroti ketika itu oleh Martin Luther? Tidak lain adalah kemerosotan gereja di dalam tugas dan perannya yang semestinya dilakukan oleh gereja. Dan Luther ketika itu termasuk di dalamnya menyoroti hal mendasar tentang forgiveness for sale, di mana orang-orang ditawarkan pengampunan dosanya dengan membeli surat indulgensi. Oleh karenanya, orang-orang yang memiliki uang, orang-orang kaya, membeli surat pengampunan itu, tetapi semakin berperilaku tidak baik. Karena apa? Karena merasa dosanya dapat ditebus dengan uang. Mereka ditanamkan pemahaman seperti itu, bahwa dengan membeli surat indulgensi, maka ketika uang itu masuk ke kotak pengumpulannya, jiwanya terangkat ke surga. Seperti itulah dipahami. Nah, tentu Ibu Bapak dan Saudara, keadaan saat ini tidak bisa dibandingkan dengan keadaan saat itu dalam kepemimpinan Paus yang begitu kuat, dipengaruhi oleh persoalan politis, dipengaruhi oleh kekuasaan, dipengaruhi oleh kekayaan. Katakanlah misalnya oleh Paus Leo yang berkuasa ketika masa reformasi, di reformasi yang dilakukan oleh Martin Luther. Bahwa Paus Leo ini terlahir ke dunia dengan kekayaan. Ia dikelilingi oleh persoalan-persoalan politik dan ia ada dalam pusaran kekuasaan. Sejak terpilihnya, ia membangun kekuasaan dan popularitas dengan membangun Basilika Santo Peter atau Santo Petrus yang memerlukan biaya besar, dan untuk itu diperlukan pengumpulan uang. Kebanggaan-kebanggaan yang didengungkan ketika itu dalam kepausan, misalnya mengatakan, "Since God has delivered to us the papacy, let us enjoy it." Dan Paus Leo ketika itu melakukannya dengan kuasa yang dimilikinya. Saya katakan tentu hal ini sudah sangat berbeda dengan kondisi sekarang ini, di mana pemimpin gereja yang kita kenal sekarang dalam kepausan adalah orang yang sangat berbeda, sangat humanis, dan sangat punya gagasan-gagasan besar
serta memiliki spiritualitas yang dalam. Nah, apa yang ingin kita kemukakan selanjutnya ialah bahwa moto reformasi masih tetap aktual dan relevan hingga saat ini, bahwa gereja harus terus membarui dirinya, termasuk pengakuannya, termasuk kesaksiannya, serta misinya untuk mewartakan kasih dan pengampunan Allah yang menyelamatkan manusia dan dunia. Dan firman Tuhan saat ini mengingatkan kita kembali untuk memaknai hukum kasih sebagai inti terdalam dalam relasi kita dengan Tuhan. Dari pertanyaan seorang ahli Taurat kepada Yesus, kalau kita membaca pada ayat 28, dia bertanya, hukum manakah yang paling utama? Dan ini memberi kesaksian bagi kita bahwa ada banyak hukum dan aturan dalam keagamaan saat itu yang boleh kita katakan justru telah menjebak institusi keagamaan pada praktek legalisme dan kehilangan kasih. Dalam bagian lain pelayanan Yesus, misalnya orang-orang Yahudi mengecam Yesus karena Yesus melakukan penyembuhan pada hari Sabat. Lalu Yesus meluruskan pemikiran mereka yang sudah terjebak pada legalisme ini dengan berkata, siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur meskipun pada hari Sabat? Dalam Lukas 14 ayat 5. Yesus menegaskan kembali inti hukum kasih, yakni mengasihi Tuhan Allah dan sesama manusia. Itu yang tadi kita dengarkan pada ayat 30 dan 31. Kalau saya baca ulang kembali, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Apa yang ditegaskan oleh Yesus ini sesungguhnya adalah juga hukum yang sama yang diberikan oleh Tuhan kepada umat Israel. Kalau kita baca dalam Ulangan 6 ayat 5, jadi muatannya sama, yakni hukum yang diberikan melalui Musa. Nah, ahli Taurat yang bertanya kepada Yesus membenarkan perkataan Yesus dan menguatkannya dengan berkata pada ayat 33, memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Nah, pernyataannya ini sangat mengesankan Yesus dan dinilai Yesus sebagai sikap yang bijaksana. Tetapi perkataan yang sama juga pernah dinyatakan oleh Allah sendiri lewat Nabi Hosea yang berkata, kalau kita baca dalam Hosea 6 ayat 6, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Pernyataan ahli Taurat tersebut sekaligus membuka apa yang terjadi dalam praktek keagamaan, yakni selain banyaknya aturan dan hukum-hukum yang membebani, juga terjebak pada seremoni dan ritual, tetapi meninggalkan kasih Allah. Itu juga tadi yang dikatakan oleh Yesus, kalau lembumu masuk ke dalam lubang pada hari Sabtu, apakah kamu tidak
menolongnya. Seperti itu misalnya. Nah, dalam aturan keagamaan Yahudi ada banyak sekali aturan-aturan yang diberlakukan kepada umat, termasuk dalam praktek ibadah. Misalnya diaturkan bahwa umat harus mempersembahkan seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa dalam Bilangan 7 ayat 16. Jadi kalau orang mau pergi beribadah dan ingin dosanya dihapuskan, maka syaratnya dia harus mempersembahkan seekor kambing jantan agar dosanya terhapus. Nah, masalahnya adalah, Ibu Bapak dan Saudara, kecenderungan pemikiran yang menganggap bahwa korban persembahan seolah dapat menyelesaikan dosa manusia tanpa membaharui relasinya dengan Allah. Nah, penulis surat Ibrani mengemukakan sikap Allah sedemikian. Dalam Ibrani 10 ayat 6 dikatakan, kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Jadi ketika kita tadi mengingat atau diingatkan kembali dengan reformasi yang dilakukan oleh Martin Luther yang mengkritik salah satunya forgiveness for sale, maka kita diingatkan bahwa praktek-praktek seperti ini juga terjadi. Ada praktek penjualan surat hutang, dan inilah yang dikritik oleh Martin Luther, bahwa forgiveness itu not for sale, seperti itu. Karena hal itu hanya dapat dilakukan dengan korban anak domba Allah, yakni penebusan Kristus dengan darahnya yang mahal. Dan ini yang kita imani hingga saat ini. Kita hanya dapat ditebus oleh darah Kristus yang mahal dengan kematiannya di kayu salib. Rasul Petrus mengatakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 hingga 19, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yakni darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Itulah penebusan bagi kita, hanya oleh kuasa darah Kristus. Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih, satu ciri yang sangat dikenal dari ajaran kekristenan adalah kasih. Dan kasih ini sudah menjadi identitas, sudah menjadi karakter yang melekat pada diri orang Kristen. Karena hidupnya juga diselamatkan oleh kasih Allah lewat pengorbanan Kristus. Namun bagaimana selanjutnya kita menghidupi kasih ini, tentu tidaklah semudah untuk mengatakannya. Dalam hukum yang utama yang telah ditegaskan kembali oleh Yesus, disebutkan mengasihi Allah itu harus dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Nah, itu berarti segenap atau seluruh kehidupan kita. Dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Nah, Alkitab sendiri mengemukakan kasih yang luar biasa ini dibanding dengan kelemahan manusia untuk melakukannya. Rasul Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 13, satu pasal ini bicara khusus tentang kasih, tapi saya mau mengutip pada ayat 2, misalnya dikatakan, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung,
Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Yang ingin dikatakannya ialah, janganlah berteori tentang kasih, tapi lakukanlah. Itu sebabnya pada bagian lain Rasul Yohanes juga mengatakan seperti ini di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Nah, ini tadi yang kita nyatakan juga dalam perintah hidup baru. Dan kalau semua ini diperhadapkan dengan bagaimana praktek dan sikap hidup kita, maka kita sebenarnya hampir tidak punya kebanggaan apapun sebagai seorang Kristen atau sebagai seorang percaya. Terlalu banyak kelemahan-kelemahan kita untuk dapat melakukan kasih ini sebagaimana tuntutan hukum Allah. Walaupun kita katakan tadi bahwa identitas karakter orang Kristen itu adalah kasih. Agama lain juga mengenal satu ciri dari ajaran kekristenan adalah tentang kasih. Tapi kembali kepada kita, bagaimana kita menghidupi kasih ini, yang tidak hanya untuk dikatakan, tetapi dihidupi, dilakukan. Bagian yang berikut, Ibu Bapak dan Saudara, kita sering sekali memahami kasih itu sebagai suatu hal yang opsional, yakni seolah pilihan bagi kita untuk melakukan atau tidak. Jadi kalau saya dan Anda ingin mengasihi, maka hal itu seolah-olah tergantung pada kemauan kita. Nah, itu sebabnya standar penilaian, pertimbangan, dan keputusan untuk mengasihi sering sekali ditentukan oleh kita sendiri. Tetapi sesungguhnya, Ibu Bapak dan Saudara, tidaklah demikian. Dan kalau kita merujuk kepada apa yang diajarkan oleh Yesus, dan ini tadi menjadi satu dari lagu yang kita nyanyikan, Yesus mengatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Jadi kasih itu adalah perintah. Mengasihi Allah, mengasihi sesama adalah perintah, bukan pilihan kita, bukan sesuatu yang opsional bagi kita. Dan mengasihi itu adalah karakter dan identitas murid Yesus dan karakter kita sebagai pengikut Yesus atau pengikut Kristus yang disebut Kristen. Hal yang sangat ekstrim bahkan diajarkan juga oleh Yesus terkait mengasihi, yakni mengasihi musuh. Ini cukup berat sebenarnya kalau kita perhatikan, ya. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Dalam Lukas 6 ayat 35. Saya sendiri sadar betul, dan mungkin juga Ibu Bapak dan Saudara, bahwa perkataan ini tidak mudah. Tidak mudah bagi kita. Bagaimana kita harus mengasihi musuh dan berbuat baik tanpa pamrih kepada mereka. Mari kita cek dulu, Ibu Bapak dan Saudara. Jangan-jangan syarat ini terlalu berat bagi kita untuk menjadi seorang Kristen.
Dan seperti apa bentuknya kita mengasihi musuh? Seperti apa kita mengasihi musuh? Hal-hal seperti ini sesungguhnya hanya mungkin mampu dilakukan oleh orang-orang yang hidupnya melekat kepada Yesus. Sebab kemampuan mengasihi dan mengampuni itu adalah juga karunia dan kuasa yang bersumber dari Tuhan, bukan dari diri kita sendiri. Jadi kita pun tidak boleh bermegah atau berbangga diri bahwa kita sudah sangat mengasihi atau mengampuni seseorang. Tetapi kita harus selalu meminta kekuatan itu kepada Tuhan agar kita dimampukan untuk mengasihi dan mengampuni bahkan musuh kita. Karena syarat ini begitu berat bagi kita. Tetapi orang-orang yang terikat kepada Tuhan, yang melekat kepada Tuhan, ini bisa dilakukan. Kita tahu juga Ibu Bapak dan Saudara, ada juga tokoh-tokoh besar yang Tuhan hadirkan di dunia ini dengan karya besar yang mampu melakukan ini. Katakanlah misalnya seperti Martin Luther King di Amerika. Katakanlah juga seperti Mother Teresa yang melayani di Kalkuta. Atau katakanlah juga seperti Nelson Mandela di Afrika Selatan yang menghadirkan justifikasi dan rekonsiliasi. Bahkan juga seorang Mahatma Gandhi di India mampu melakukan ini. Walaupun ia tidak seorang Kristen, tetapi ia sangat terinspirasi oleh ajaran-ajaran Yesus. Mahatma Gandhi terkenal bahwa ia sangat paham dengan khotbah di bukit itu dari ajaran Yesus. Walaupun ia bukan seorang Kristen. Ibu Bapak dan Saudara, kita mungkin sering membayangkan bahwa mengasihi itu merupakan hal-hal dan situasi yang happy-happy saja dan rileks, suasana yang menyenangkan saja. Tetapi ketika kita mengaitkan antara mengasihi, antara kasih dan pengorbanan, maka kita akan menemukan situasi yang tidak sederhana. Sebagaimana Kristus mengasihi kita dengan pengorbanannya. Jadi kasih kemudian selalu terkait dengan pengorbanan. Ini yang dikatakan oleh Yesus tentang wujud kasih. Kalau kita baca dalam Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan sebenarnya ini bertitik tolak dari apa yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Dan Yesus juga menyebut kita sebagai sahabatnya. Kasih memang tidak dapat diukur secara material. Kita tahu bahwa orang yang mengasihi itu akan mampu. Maksud saya orang yang mengasihi dengan sesungguhnya. Ia akan mampu melakukan sacrifice dan bahkan mengabaikan kenyamanan dirinya. Dan ini dilakukan oleh orang-orang yang mengasihi dengan tulus, yang berdedikasi. Dalam zaman sekarang ini, dalam bentuk apa bisa kita lihat ini? Katakanlah misalnya dalam masa pandemi COVID-19 ini, tidak terhingga orang yang bekerja di garda terdepan, seperti para dokter, perawat, yang akhirnya mereka yang tadinya sehat, terinfeksi, dan banyak yang kehilangan nyawa. Hal seperti ini hanya dapat dinilai dari makna kasih dan pengorbanan. Sebab kalau tidak, ya mungkin orang akan mengatakan itu perbuatan konyol. Sama seperti banyak orang juga sudah tahu ada bahaya, ada penyebaran virus, tetapi melakukan hal-hal yang melanggar protokoler kesehatan. Itu tidak sama dengan mengorbankan nyawa karena kasih. Tetapi itu adalah perbuatan orang-orang yang konyol. Orang-orang yang bekerja di garda terdepan yang saya sebutkan tadi, mengalaminya bukan karena kekonyolan, melainkan karena kasih dan pengorbanan.
Namun bila mana kita memahami kasih itu lewat pengorbanan sebagaimana yang dilakukan oleh Yesus, bagaimana kita dapat melakukannya? Bagaimanakah kita dapat mengawalinya? Tentu saya ingin mengatakan kita dapat mengawali dari hal-hal yang kecil, dari persoalan-persoalan yang kita atau orang lain mungkin anggap remeh dan sepele, tetapi kita dapat melakukannya dari persoalan-persoalan yang sederhana dan kecil hingga kepada persoalan-persoalan yang besar. Bagaimanakah kita merespon orang yang selalu misalnya mengkritisi kita dan menyikapi orang yang menegur dan mengingatkan kita? Nah, ini juga hal yang mungkin seolah-olah tidak terkait dengan itu, tapi ini juga hal-hal dari persoalan kecil, bagaimana kita mampu memahami, mampu menerima, dan mampu juga mengerti orang lain. Dan bagaimana kita juga memberi respek terhadap hak-hak orang lain, bahkan memahami kelemahan orang dalam kesalahan yang dilakukannya. Semua itu, ibu bapak dan saudara, berkaitan dengan mengasihi. Zaman yang semakin maju sekarang menyebabkan semakin banyak orang tidak sabar, tidak mudah memahami orang lain. Ini menjadi tantangan bagi kita. Ibu bapak dan saudara terkasih, perkembangan zaman yang semakin maju saat ini, salah satu yang juga sangat dipengaruhinya ialah kecenderungan manusia untuk lebih fokus dengan dirinya sendiri. Jadi perkembangan zaman sekarang semakin menjadi trigger bagi orang menumbuhkan egosentrisme. Teknologi digital lewat internet memang memudahkan manusia untuk menjangkau dunia dengan jaringan yang lebih luas, termasuk memfasilitasi kita dalam beribadah saat ini. Teknologi sangat memungkinkan kita dapat berinteraksi seperti ini. Namun pada sisi lain, teknologi internet juga menyediakan fasilitas aplikasi kebutuhan manusia tanpa harus berinteraksi secara langsung. Ada keuntungan-keuntungan, kemudahan-kemudahan, hal-hal yang positif, tetapi ada begitu banyak juga hal-hal yang negatif. Nah, ketika kita berinteraksi secara digital misalnya atau lewat fasilitas online seperti itu, ada hal-hal yang juga tidak terjawab di dalamnya. Katakanlah misalnya menyangkut peranan hati dan emosi, itu bisa semakin tereduksi karena seseorang dapat mencari, menemukan, dan mengorder apa yang diinginkannya tanpa harus bertelepon langsung, tanpa harus berinteraksi dengan manusia secara langsung. Kalau Anda lapar misalnya, mungkin Anda tidak perlu mencari orang di rumah atau siapa yang dapat menyediakan makanan, langsung order online, makanan tersedia. Bisa seperti itu, Anda kenyang, tetapi hati Anda, perasaan Anda, pikiran Anda tidak tersentuh sama sekali. Perkembangan sosial media juga kini banyak menggantikan interaksi manusia yang lazimnya menggunakan hati. Biasanya kita selalu menggunakan hati di dalam berinteraksi, tetapi ini bisa tereduksi. Bahkan doa juga kini lebih banyak di sosial media. Ibarat kata orang, saya akan Tuhan itu juga punya akun, apakah itu Facebook atau Instagram, seperti itu. Bahaya yang sering terjadi juga ialah bahwa seseorang bisa bertindak merugikan, melakukan kejahatan, serta merusak hati dan pikiran banyak orang lain melalui dunia maya. Ibu bapak dan saudara yang terkasih,
Yesus berbicara tentang keutamaan mengasihi Allah dan sesama manusia sebagai wujud dari hidup dalam kerajaan Allah. Itulah inti kehidupan sesungguhnya. Dan kalau kita tidak hidup mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia, sebenarnya kita tidak memahami hidup itu sendiri, atau bahkan tidak memiliki tujuan di dalam hidup. Nah, respon Yesus kepada orang Farisi di dalam teks ini adalah pada ayat 34 dikatakan, Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Yesus menunjukkan suatu fairness dalam menilai dan mengapresiasi sikap orang Farisi tersebut. Dan kesan ini agak berbeda kita dapatkan dari sejumlah kritik yang disampaikan oleh Yesus, bahkan kecaman terhadap sikap orang Farisi. Tapi orang Farisi yang satu ini berbeda dan Yesus menilai sangat fair. Kata tidak jauh sesungguhnya juga memaksudkan bahwa ia berada dalam kerajaan Allah. Dan perkataan Yesus ini, Ibu Bapak dan Saudara, mengingatkan kita bahwa tujuan hidup kita semua adalah kerajaan Allah. Tujuan hidup kita adalah surga. Kerajaan surga atau kerajaan Allah sama diartikan. Tidak ada seorang pun di antara kita yang memiliki tujuan lain. Nah, oleh karenanya, kita yang menjalani hidup saat ini adalah orang-orang yang hidup dalam kerajaan Allah dan harus menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di bumi, di sekitar kita. Jadi kita harus menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Pada bagian lain, apa yang menjadi ciri kerajaan Allah itu disebut keadilan, damai sejahtera, dan sukacita di dalam Roh Kudus. Tugas kita menghadirkan hal itu. Pada bagian lain, ketika orang Farisi bertanya di luar teks ini tentang tanda-tanda kerajaan Allah, maka Yesus menjawab, kalau kita baca dalam Lukas 17 ayat 20-21, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Jadi mengasihi itu bukan tanda-tanda lahiriah, tetapi sesuatu yang mengisi seluruh hati, seluruh pikiran, seluruh jiwa, dan akal budi kita. Saya yakin bahwa kita semua tidak perlu lagi diajarkan bagaimana mengasihi, atau mencoba mendefinisikan lagi apa arti mengasihi. Tetapi yang terpenting dan terutama saat ini bagi kita adalah bagaimana kita menghidupi dan melakukannya. Dari persoalan-persoalan terkecil hingga persoalan yang besar. Dari sel terkecil di rumah, di keluarga, di masyarakat, di gereja, hingga kepada masyarakat luas di sekitar kita. Bagaimana kita mewujudkannya. Dan saya katakan tadi bahwa kita tidak perlu lagi diajarkan bagaimana mengasihi, tetapi bagaimana kita menghidupi dan melakukannya. Sebab bila hidup kita terikat kepada Tuhan, maka kita akan hidup di dalam kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Amin. Bapa dalam surga, terima kasih bahwa kami boleh sejenak disapa oleh firman-Mu. Mungkin hanya sebagian yang bisa kami simak dan maknai, tetapi sedikit atau sebesar apapun itu, kiranya Tuhan oleh kuasa Roh-Mu menumbuhkan bagi kami. Dan hari ini Engkau mengingatkan kami kembali tentang kasih sebagai hukum yang utama dan terutama. Mengasihi Engkau ya Tuhan dan mengasihi dengan sesama kami.
Ajarilah kami untuk mengevaluasi kembali, melihat diri kami, bagaimana kami hidup di dalam kasih, agar kami sungguh-sungguh seperti yang Engkau katakan ya Yesus, bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, dengarkanlah pembacaan warta pada minggu ini. Warta untuk minggu ini, ibadah minggu berlangsung seperti biasa setiap minggu menggunakan aplikasi Zoom pada pukul 10 pagi. Dan ibadah direkam dan akan ditayangkan pada pukul 6 sore melalui YouTube GKI Sydney. Dan majelis mengimbau agar jemaat mengikuti ibadah tersebut seperti layaknya beribadah di gereja. Meeting ID ada tertulis dalam layar saudara-saudara semua. Seksi pengajaran. Mengajak Bapak Ibu, Saudara-saudari untuk mengikuti kenalan Alkitab umum dan doa yang diadakan setiap hari Jumat pukul 8 malam dengan menggunakan aplikasi Zoom. Mengundang kaum wanita untuk mengikuti pengenalan Alkitab wanita yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 pukul 7.30 malam dengan menggunakan aplikasi Zoom. Dari seksi sekolah minggu, kelas Zoom akan diadakan bagi anak-anak sekolah minggu pada bulan November 2021 dengan jadwal sebagai berikut. Minggu 14 November pukul 4 sore bagi kelas 2. Minggu tanggal 28 November pukul 4 sore bagi kelas 1 dan 3. Preschool dapat mengikuti kelas sekolah minggu bersama dengan kelas 1. Informasi selengkapnya dapat dibaca pada warta jemaat yang disebarluaskan melalui media sosial atau WhatsApp group. Yang berbahagia di minggu ini, tanggal 3 November, Alisa Tarigan, 6 November, Natua Sinta Gultom, keluarga besar GKIA mengucapkan selamat ulang tahun, kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Persembahan, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat menyalurkan persembahan melalui direct debit yang tertulis dalam layar saudara-saudari semua. Pelayan ibadah untuk minggu tanggal 7 November untuk mempersiapkan diri liturgis Penatua Juli Rondonuwu, song leader Ibu Vivi Simamora, musik Saudara Austin, Zoom Saudara Pasca Manulang, slide operator Saudari LPRDD dengan pengkhotbah Pendeta Sahat Manulang. Demikian warta untuk minggu ini. Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih, kita telah membaca dan mendengar warta jemaat. Mari kita ambil bagian untuk apa yang telah diinformasikan, datopang, program-program pelayanan, dan juga tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab kita. Saat ini marilah kita berdoa, memohon kepada Tuhan, mensyukuri berkat-Nya, dan sejumlah doa syafaat kepadanya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami datang kembali ke hadapan hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan, Engkau mengumpulkan kami dalam ibadah saat ini, dan kiranya Engkau tetap satukan hati, roh, dan jiwa kami, dan mampukan kami untuk dapat melakukan kebenaran firman-Mu, mengasihi Engkau ya Allah dan mengasihi sesama kami. Sering sekali kami mudah mengatakannya, tetapi kami memiliki banyak kelemahan untuk melakukannya. Oleh karenanya teguhkanlah kami dalam tuntunan dan kuasa roh-Mu untuk hidup dan melakukan kebenaran firman-Mu.
Ya Tuhan, kami bersyukur atas segala berkat-berkat-Mu bagi kami, baik berkat-berkat secara jasmani dan material, pun berkat-berkat rohani, sukacita, dan kesehatan. Kami ingin berdoa juga ya Tuhan, untuk kebutuhan kami semua, berilah kami kesehatan ya Tuhan, dan berikan sukacita, semangat menjalani hidup ini. Dan bagi saudara-saudara kami, mereka yang memiliki kelemahan-kelemahan secara fisik, yang membutuhkan perawatan dan pemulihan dari kondisi sakit maupun kondisi fisik, Tuhan berikanlah semangat hidup, kesehatan, dan pemulihan, berkati obat-obat yang dipakai, berkati topangan dokter dan para medis, bahkan alat-alat yang digunakan juga. Kami juga ingin berdoa untuk anak-anak Tuhan di antara kami yang mengalami pergumulan dengan ekonomi, dengan pekerjaan, dengan nafkah hidup. Kiranya Engkau Tuhan yang menjadi jaminan bagi kehidupan kami, sebagaimana selama ini Engkau tetap menyediakan apa yang kami butuhkan. Berikan kami semangat untuk dapat bekerja, pekerjaan yang menjadi nafkah hidup, dan agar kami boleh bekerja dengan tulus, dengan dedikasi. Mampukan kami juga untuk menata dari setiap berkat dan pemberian Tuhan, menata uang dengan baik untuk hal-hal yang berguna bagi kehidupan kami dan bagi sesama. Kami juga mohon Tuhan Engkau memberkati relasi dan komunikasi di antara kami. Engkau membentuk kami menjadi anak-anak pelaku damai yang membawa damai dan sukacita. Engkau pulihkan setiap relasi yang terganggu, hati yang terluka, ataupun mungkin kebencian, kemarahan. Biarlah Engkau Tuhan yang membarui kami, agar setiap kami boleh tetap membangun relasi dan komunikasi dengan sukacita dalam Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu, lewat setiap seksi, komite, dan panitia. Biarlah Tuhan yang memberkatinya bagi kami. Setiap hal yang kami programkan, Engkau kiranya juga memberikan semangat bagi setiap warga juga untuk menopang dan mendukungnya, baik dalam kebutuhan finansial maupun dalam kebutuhan untuk melakukan tugas-tugas tersebut. Berkati juga para majelis dan penatua yang Kau panggil dalam tugas suci ini, agar mereka tetap semangat dan tetap memiliki komitmen melayani Tuhan dan sesama. Berkatilah juga anak-anak kami dari bayi, anak yang bertumbuh, anak-anak sekolah minggu, para teenager dan youth. Berkati juga orang tua dan para elderly, berikan sukacita, kesehatan, dan pengharapan yang tetap Engkau baru dalam Tuhan. Berkati anak-anak kami yang dalam masa sekolah atau kuliah, bahkan mereka yang mungkin menjalani masa-masa ujian atau tes, dan juga kemampuan mengerjakan tugas-tugas dari sekolah. Berkati juga pemerintah kami, pemerintah di Australia dan pemerintah New South Wales dengan segala kebijakan untuk mendatangkan kesejahteraan bagi kami. Berkati bahkan juga pemerintah kami di Indonesia dengan perangkat dari pemerintahan tertinggi hingga terbawah. Berkati setiap warga, bahkan dengan kondisi yang kompleks di Indonesia, Engkau berkati ya Tuhan. Sekali lagi kami teringat dengan mereka yang bersuka cita oleh pertambahan usia. Berkatilah mereka penuhi dengan sukacita melayani Tuhan dan sesama. Ya Bapa dalam surga, ada banyak hal yang tidak dapat kami ungkapkan dalam doa ini, tetapi kami yakin sungguh Engkau Tuhan, walau kami terluput mengungkapkannya, Engkau tahu isi hati kami, Engkau tahu kebutuhan kami. Dan dengarkanlah juga kami ya Tuhan, pada saat kami masih memohon kepadamu dalam doa, sebagaimana Engkau mengajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita akan mengakhiri ibadah ini. Marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 100 bait pertama dan ketiga. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Oh, anugerah ilahi pun mengalirlah terus, tak berubah kasih-Nya. Bejanamu kan terisi oleh kuasa Roh Kudus, ya dan amin janjinya. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kembalilah kepada kehidupan dan aktivitasmu dengan tetap mengamalkan firman Tuhan yang telah engkau dengar, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan Yesus menyertai kita.